Oke, berarti kalau misalnya kita ngerasa nih belum begitu banyak manfaat buat orang lain, itu bisa juga disebut pahlawan gitu. Bisa banget, pahlawan itu nggak harus kayak ada hasilnya, karena untuk ada hasilnya itu pasti perlu perjuangan yang luar biasa, perlu proses yang panjang juga. Sebenarnya nggak harus dinilai sebagai pahlawan ketika kita berhasil. Jadi pulang sekolah, masukin izin, dilempar tuh tas, sepatu, terus aku pergi main. Jadi ibu kamu tahu pulang pas kamu udah ngelempar tas. Terus aku pergi main. Dan itu selalu diingat sama ibu aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Somet, welcome back to Ngopi, ngobrol sambil ngopi ya, walaupun bukan ngopi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Sarah Putri Ramadhani. Beliau adalah alumni dari jurusan psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S1 psikolog guys. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Masih November ya, masih bisa lah kita ngobrolin Hari Pahlawan ya kan. Kita akan ngebahas tentang heroisme. Tapi kita spellingnya heroisme. Jadi sebenarnya diri kita sendiri juga bisa ya jadi pahlawan, walaupun di dalam hidup kita tuh pasti ada sosok pahlawan. Nah, kalau dari Sarah sendiri langsung aja nih kita ngobrol. Dari Sarah sendiri, pahlawan itu seperti apa sih? Pahlawan itu pasti orang-orang yang bikin kita, yang perilakunya itu patut kita teladani, yang memberi arti bagi hidup kita, yang membuat rasanya tuh hidup kita bersemangat kalau kita ingat pahlawan-pahlawan yang kita kagumi. Salah satunya mungkin pahlawan Indonesia yang lebih dulu mendahului kita. Tapi selain dari pahlawan Indonesia, sebenarnya tuh ada pahlawan yang sering kali kita lupain, sering kita abaikan, sering kita anggap remeh keberadaannya di dunia karena ngerasa kayak nggak berguna gitu. Dan sosok itu deket banget sama kita, yaitu bahkan melekat ya banget. Itu siapa kalau bukan diri kita sendiri. Nah, tapi kenapa sih kita tuh bisa ya jadi disebut sebagai pahlawan? Kalau menurut Sarah tuh gimana? Kita sebenarnya sama aja, sama kayak pahlawan Indonesia, sama kayak ibu kita, kayak ayah kita, kayak orang tua kita yang pahlawan juga buat hidup kita. Sama-sama berjuang, mungkin ruang lingkupnya aja yang berbeda. Kalau misalnya pahlawan Indonesia ya berjuangnya untuk Indonesia. Kalau pahlawan kita, orang tua kita, berjuangnya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, agar bisa menghidupi kehidupan yang cukup. Nah, kalau kita pasti berjuangnya untuk diri kita sendiri. Ya, our body, our heart, our brain, ya apapun yang kita miliki itu adalah pahlawan yang kita punya, pahlawan yang ada di dalam diri kita yang berjuang sama kita untuk menghadapi dunia yang keras ini. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari namanya hero, pahlawan itu kan orang tuh memikirnya tuh kayak hero kayak dia punya maksudnya derajat yang lebih gitu, maksudnya punya kekuasaan yang lebih juga mungkin atau jasa yang lebih. Tapi kalau misalnya diri kita sendiri tuh ngelihat kelebihannya tuh gimana? Oke, mungkin bisa dilihat dari sifat-sifat pahlawan yang mereka miliki ya, pahlawan-pahlawan Indonesia. Aku merangkumnya ada 2, yaitu yang pertama daya juang pahlawan Indonesia nggak perlu diraguin lagi dong. Iya, betul. Pasti hebat banget karena mereka punya semangat yang tinggi, punya daya juang yang tinggi, punya fokus yang benar-benar fokus untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Begitupun juga dengan orang tua kita yang pahlawan kita di rumah, pasti udah berjuang sekuat tenaga dengan semangat 45 untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, daya juang ini nih, semangat yang tinggi ini, kemampuan untuk berpikir kritis, untuk fokus sama apa yang kita tuju itu yang harus kita teladani, yang harus kita terapkan ke kehidupan sehari-hari sebagai generasi milenial.
Oke, berarti kalau misalnya kita ngerasa nih belum begitu banyak manfaat buat orang lain, itu bisa juga disebut pahlawan gitu. Bisa banget, pahlawan itu nggak harus kayak ada hasilnya, karena untuk ada hasilnya itu pasti perlu perjuangan yang luar biasa, perlu proses yang panjang juga. Sebenarnya nggak harus dinilai sebagai pahlawan ketika kita berhasil. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita pengen, yang kita takuti aja, kita tuh udah bisa dibilang pahlawan. Karena susah loh untuk berani untuk gak takut pas kita lagi melakukan sesuatu. Itu susah banget. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu kita adalah pahlawan untuk diri kita sendiri. Bentuk pahlawan tuh seperti apa aja sih bentuknya gitu, maksudnya biar mungkin orang-orang tuh ngelihat misalnya nih Sarah ternyata bisa loh jadi pahlawan diri sendiri, tapi misalnya kita sendiri gitu nggak melihat. Nah, boleh nggak sih kasih tahu kayak bentuknya tuh seperti apa buat diri kita sendiri, pahlawan buat diri kita sendiri? Bentuknya kalau dari diri kita sendiri pasti apa yang kita punya, apa yang kita miliki, entah itu mau bermanfaat bagi orang lain atau cuma untuk bermanfaat diri kita sendiri. Yang tadi selain daya juang, yang kedua ada tingkat resiliensi. Kita perlu memiliki tingkat resiliensi, atau resiliensi itu daya lenting, atau kemampuan beradaptasi dengan baik, kemampuan untuk bertahan di situasi yang sulit. Nah, itu yang bisa kita sebut mungkin bentuk pahlawan yang ada dalam diri kita. Kita harus punya tingkat resiliensi yang tinggi, karena di dunia yang keras ini pasti kita menghadapi masalah yang banyak, menghadapi ujian yang macam-macam bentuknya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya tingkat resiliensi, kita nggak punya resiliensi yang cukup tinggi, kita akan mudah menyerah. Kita akan nggak bisa bertahan di situasi yang sulit. Kita susah banget untuk beradaptasi sama kehidupan yang mungkin baru. Jadi kita perlu untuk memiliki tingkat resiliensi agar kita bisa bertahan hidup. Resiliensi itu gimana jabarnya? Resiliensi itu kemampuan beradaptasi atau kemampuan resiliensi itu kemampuan beradaptasi atau kemampuan untuk bertahan di situasi yang sulit. Atau bisa disebut juga daya lenting. Jadi setidaknya kita bertahan gitu ya. Setidaknya kita bertahan untuk diri kita sendiri. Oke, tapi misalnya setiap orang tuh pasti pernah yang ngerasain ada rasanya down, kayak putus asa lah gitu. Itu wajar nggak sih sebenarnya? Wajar banget. Jadi buat teman-teman yang sedang merasakan emosi negatif, entah itu sedih, marah, kecewa, putus asa, atau pasrah, atau ngerasa kayak dirinya nggak berguna, harus apa gitu? It's okay, itu sesuatu hal yang nggak perlu kita lenyapkan dalam hidup kita, karena ya di dalam diri kita ini udah ada emosi positif dan negatif. Mungkin nanti editornya bisa nyantumin diagram emosi negatif. Oke, nanti tambahin ya. Ya, di situ banyak banget emosi negatif. Jadi emosi negatif itu nggak hanya sedih aja atau menangis aja, tapi banyak banget. Jadi mungkin bisa diperlihatkan. Dan nggak apa-apa untuk merasakan emosi yang negatif, untuk merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan putus asa gitu. Tapi mungkin kita tuh dari kecil sering diginiin kalau lagi nangis. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, nanti ngapain kayak gitu aja nangis gitu. Kalau nggak usah nangis, berhenti nangis ya. Ya, itu. Apalagi kalau yang laki-laki ya, laki-laki kok nangis gitu. Betul, itu kita sering kali dari kecil tuh dipaksa untuk berhenti menangis padahal kita lagi mau nangis. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita nggak dikasih kesempatan untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi itu apa? Regulasi emosi itu kemampuan untuk menilai emosi, mengelola, menyalurkan juga, mengatasi dan mengungkapkan emosi yang kita miliki. Kalau kita dari kecil udah dipaksa untuk berhenti menangis padahal kita lagi mau nangis, itu tuh sama aja mengajarkan kita untuk tidak mengerti emosi yang kita miliki. Misalnya contoh lain, ada ibu-ibu yang punya anak, terus misal lagi minum teh hangat nih, anaknya
mau meraih gelas itu tuh karena panas, karena hangat, ibunya ngelarang dong, jangan dipegang nanti panas. Padahal nggak apa-apa dipegang sama anak kecil. Jadi kayak dibantu untuk dibantu untuk dipegang nih gelasnya, ini loh, ini panas namanya Dek, kayak gitu. Itu sama aja mengajarkan si Sambil anak itu, si ya? bayi itu untuk mengetahui, oh berarti panas tuh kayak gini, berarti rasanya panas tuh kayak gini, dan kita harus hati-hati gitu. Nah, kembali lagi ke emosi sedih, kalau kita lagi nangis ya sebaiknya gak apa-apa untuk merasakan emosi itu, karena kalau kayak gitu kita gak bisa tahu caranya, kita nggak bisa tahu mengungkapkannya dengan tepat tuh seperti apa kalau kita dipaksa berhenti ketika lagi menangis. Betul banget. Nah, kita langsung ngomongin ini nih, quarter life crisis kali ya. Karena kita nih umur 20-an, dan buat teman-teman yang 20-an, anak muda nih, which is pasti lagi masa-masanya kayak bingung sama masa depannya kayak gimana ya, bingung tujuan hidup gue sebenarnya kayak gimana gitu, atau kan lagi masa-masanya kok banding-bandingin diri sendiri, kayak kok temen gue udah kayak gitu ya, kok gue gini-gini aja, temen gue udah nikah, kok gue masih gini, temen gue udah wisuda, kok gue belum ya, kayak gitu. Curhat ya. Nah itu tuh gimana ngatasinnya? Sebenarnya kalau setiap kali kita konseling, orang-orang yang konseling sama psikolog itu selalu yang diharuskan sama psikolog itu diterima dulu. Jadi apapun masalahnya, apapun perasaan yang kita rasain, yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah diterima dulu. Emang susah banget sih buat nerima sesuatu hal yang nggak pernah kita mau di dalam hidup kita. Tapi nggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan aja untuk diterima. Kalau lagi merasakan life crisis, lagi ngerasa membanding-bandingkan diri sama orang lain, it's okay, nggak apa-apa. Merasa nggak mampu gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang apa merasa ragu sama diri sendiri, ya udah diterima aja. Gue lagi ragu nih sama diri gue nggak bisa apa-apa, gue nggak mampu untuk melakukan hal yang teman-teman gue lakukan. Nggak apa-apa, dirasain aja dulu, dinikmati dulu perasaannya, diterima dulu perasaannya. Setelah itu baru dipikirkan gimana caranya. Kalau misalkan kita melihat atau bertanya gimana caranya, sebenarnya nggak ada cara yang mutlak untuk menyelesaikan setiap masalah, karena setiap orang punya masalah berbeda-beda dan cara menyelesaikannya pun beda-beda. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah diterima dulu, baru kemudian disesuaikan lagi cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Mungkin kalau lagi ragu sama diri sendiri, bisa dilihat kemampuan yang sebenarnya kita miliki apa. Mungkin bisa senang podcast, mungkin bisa mulai podcast lewat Spotify, terus mungkin bisa nge-YouTube, atau kalau misalkan hobi jualan mungkin bisa produksi makanan-makanan atau jadi reseller gitu. Karena di masa-masa kita kayak gini kan harusnya banyak mencoba ya kan, banyak mencoba apapun, kalau bisa cobain semuanya supaya dicobain biar tahu rasanya. Iya, biar tahu kita tuh kemampuannya di mana nih. Kadang-kadang kalau kita nggak coba, kita kan nggak bakal tahu ya kan. Oke, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita nih lagi berusaha, atau enggak kayak tadi ngerasa kecewa, atau enggak ngerasa diri kita tuh udah capek banget, atau enggak misalnya yang kerja kayak capek nih, udah capek nih kerja, terus kayak penting ada self reward juga kan buat kita. Nah, tapi terkadang ada orang yang kayak jadi boros karena iming-iming self reward. Nah, sebenarnya self reward itu ada batasnya ya kan. Nah, itu tuh menurut Sarah gimana sih penjelasannya gitu, biar teman-teman tuh ngerti gitu. Oh, biar bisa bedain boros sama self reward tuh apa. Kadang-kadang nggak bisa dibedain. Beda tipis ya. Tipis. Sebenarnya self reward itu kan self reward tuh cara kita mengapresiasi, cara kita menghargai diri sendiri yang mungkin sudah melakukan banyak hal yang berat sehingga kita perlu untuk melakukan self reward. Dan self reward itu emang benar banget ada batasnya, karena sesuatu hal yang berlebihan juga nggak baik kan, apalagi juga self reward. Dan sebenarnya banyak orang yang salah sangka tentang self reward.
Kenapa? Orang-orang mikirnya self reward itu harus menggunakan Money. menggunakan money Iya, gitu. Padahal Apa kabarnya nggak punya duit gitu ya, nggak punya itu duit banyak. yang nggak punya uang justru ngerasa kayak Nggak bisa self reward. nggak butuh self reward. Padahal self reward itu nggak selalu tentang memiliki uang. Oke. Self reward itu nggak harus tentang kamu membeli barang yang kamu suka, nggak harus mentraktir diri sendiri, nggak harus pergi ke mall, nggak harus pergi ke tempat yang mungkin mahal, yang nggak punya uang sehingga kayak, aduh kayaknya gue nggak butuh self reward. Itu nggak kayak gitu self reward tuh. Self reward itu bisa dilakukan tanpa uang. Misalnya istirahat tuh self reward. Karena udah capek kerja, udah capek cari konten, bikin konten, udah capek sekolah, udah capek kuliah, yang kita butuhkan pasti istirahat. Dan istirahat itu sebenarnya salah satu bentuk self reward. Dan aku pernah lihat di Instagram, aku lupa nama Instagramnya apa. Di situ si akun itu bikin kayak feed di Instagram tentang self reward. Self rewardnya itu ternyata sahabatnya Rasulullah itu sudah pernah melakukan self reward. Jadi zaman dulu tuh pernah udah ada gitu self reward gitu. Terus dan apa yang dilakukan ini tanpa uang sama sekali, tanpa uang. Yang dilakukan adalah zikir dan baca Quran. Sesimpel itu guys, yang kita lakuin, yang bisa kita lakuin setiap hari. Benar, jadi di situ dikasih tahu kalau self reward itu ya nggak harus tentang uang, nggak harus pergi ke luar rumah, di dalam rumah pun bisa gitu. Salah satu yang bentuknya bisa baca Quran atau zikir. Mungkin yang lain bisa istirahat, nonton TV, drakor, itu juga bisa self reward. Main HP, ya sesimpel itu di dalam rumah bisa melakukan self reward. Iya, aku jadi inget juga nih adik aku si Saibah. Hafsah ya, orang-orang taunya tuh Hafsah. Dia tuh beda banget sama aku kan. Kalau aku kadang-kadang self reward sesekali gitu, beli sesuatu. Kalau dia justru malah keeping money. Self rewardnya itu keeping money. Dia self rewardnya itu selain itu, pokoknya dia punya uang banyak dan bukan buat untuk boros, tapi untuk nanti dia investasi masa depannya, untuk pendidikannya. Itu tuh self reward buat dia, itu keren banget sih. Jadi setiap orang tuh self rewardnya beda-beda ya, mindsetnya tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya kita sadar nih kita bukan dari orang kaya dan nggak punya duit sebanyak orang-orang gitu. Nah kita bisa ubah mindset kita, cari ke self reward lain, cari kesenangan yang lain selain boros gitu ya. Selain self rewardnya melalui uang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalkan mau uangnya disimpan sesuai atau kondisi aja. Betul. Self reward itu disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi mau disimpan, mau ditraktir buat diri sendiri, mau buat dibeli sesuatu buat diri sendiri, it's okay. Yang penting sesuai batasannya dan cukup gitu. Sebelum kita closing, ini belum ada briefing ya sebenarnya tadi. Mau games jawab cepat. Jadi Sarah harus kaget aku jawab. Pertanyaan yang pertama, hal pertama yang terlintas di pikiran kamu kalau bangun tidur? Kamar mandi. Kamar mandi. Yang kedua, ceritakan hal terberani yang pernah dilakukan saat waktu kecil. Terberani waktu kecil. Pernah ngapain gitu? Kan kita kecilnya main bareng, Sarah. Iya. By the way, kita teman kecil. Dari kecil. Hal terberani mungkin pas TK. Ibuku selalu ingat ini. Apa coba? Ngelempar tas, ngelempar sepatu lewat pagar, terus aku pergi main. Jadi pulang sekolah, masukin izin, dilempar tuh tas, sepatu, terus aku pergi main. Jadi ibu kamu tahu pulang pas kamu udah ngelempar tas? Terus aku pergi main. Dan itu selalu diingat sama ibu aku. Gak bilang-bilang ya? Soalnya kalau izin dulu gak dibolehin. Iya, mungkin. Disuruh mandi dulu gitu. Sampaikan nasihat yang pernah kamu terima dan ngaruh di kehidupan kamu. Share ke teman-teman. Apa ya? Ini mengingat banyak soalnya.
Salah satu aja deh yang paling ngaruh. Apa ya yang paling ngaruh itu, nasihat yang paling aku ingat adalah kita tuh nggak pernah sendiri. Kita tuh meskipun mungkin orang-orang jauh dari kita dijauhin sama orang lain, kita mungkin jauh dari keluarga, ada yang nggak punya keluarga atau segala macam, tapi kita tuh nggak pernah sendiri. Ada Allah di samping kita, ada Allah di hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya dilihat sama Allah gitu. Ya. Dan apapun yang kita mau sebenarnya Allah juga dengar. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah berjuang sendiri. Kita selalu berjuang sama Allah di samping kita. Jadi Allah tuh nggak pernah ninggalin kita dan kita nggak pernah sendiri sebenarnya. Kita yang lupa malahan ya. Betul banget. Parah itu, parah. Oke, next. Menurutmu kebahagiaan itu apa? Oh my god, kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu hal yang orang menilainya, kebahagiaan itu sama kayak rezeki. Sama kayak rezeki. Udah Allah atur. Tinggal kita gapai aja kebahagiaan itu. Yang terakhir nih, karena ini kan abadi ya, bakal di-post di YouTube nih, di-upload di YouTube. Sampaikan sebuah pesan untuk dirimu sendiri 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Pesan. Buat Siapa tahu udah nikah ya kan? Udah punya anak. Amin. Kan gak ada yang tahu. Masa depan. Ini buat masa depan atau masa lalu? Masa depan. Masa depan. Tanggal 22 November 2021 hari Senin di Kuila Coffee, jalan-jalan naik kereta untuk Kirain mau pantun. jalan-jalan naik kereta untuk ketemu Haula, ketemu teman-teman di sini dan bikin konten. Terus kontennya nanti ada di YouTube. Yes, itu kamu sudah melakukan hal terhebat di hidup kamu untuk gak takut ada di depan kamera selain kamera kamu. Semoga ini menjadi langkah awal kamu menuju karir kamu. Amin. Sekarang kamu belum kerja, mungkin nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kamu bisa mempekerjakan orang. Amin. Kamu bisa punya karir yang luar biasa. Kamu bisa menggapai cita-cita kamu yang sudah kamu tulis lama di buku jurnal kamu. Amin. Semangatnya, semangat. Soalnya Sarah tuh pengen cerita sedikit sebelumnya tuh, malu kalau ada orang. Terus kan biasanya kan kamu juga buat video di YouTube, ya tapi kan itu sendiri gitu kan. Dia takut banget tuh. Ya Allah. Sekarang udah berhasil kan? Kan belum dicoba kan? Gak terlalu deg-degan kan? Bener. Aku juga dulu awalnya gitu sih. Iya. Haula hebat loh. Aku ngeliat Haula tuh kayak, jangan oh my god, Haula ada di mana-mana gitu. Aku kayak, terakhir statement closing buat teman-teman sobat muda entrepreneur yang lagi merasa down mungkin. it's okay merasa diri kamu sedih, merasakan emosi negatif, merasakan kecewa, merasa mungkin hidup tuh sulit banget, hidup tuh kayaknya berat banget. Gak apa-apa, ini namanya hidup. Ya pasti ada ujian dan masalah yang harus kita hadapi. Yang penting adalah ketika dunia gak pernah memberikan tempat nyaman untuk kita, setidaknya diri kita sendiri yang memberikan rasa nyaman itu untuk diri kita. Betul, hero is me. Yeah. Oke, teman-teman, terima kasih Sarah udah sharing-sharing, dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat buat kalian. Oke, teman-teman, see you guys. Bisa, aku boleh promosi nggak? Boleh. Apa? Promosi ini. Bentar. Teman-teman mungkin selain bisa nonton YouTube-nya Yes Indonesia, teman-teman juga bisa nonton channel YouTube-ku. Sarah aja, Nadir dan Rona. Oh, Nadir dan Rona. Ya. Oke. Dadah. Thank you.